Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang mengobrol. Mereka berdua bernama Jiyeon dan juga Bongjo. Saat itu, Jiyeon yang sedang curhat tentang masalah rumah tangganya yang kurang harmonis, di mana istrinya selalu marah-marah kepadanya karena setiap kali mereka menanam benih nih, Jiyeon selalu berhenti duluan, sedangkan istrinya masih ingin lebih lama lagi. Jiyeon lalu meminta resep kepada Bongjo agar setiap menanam benih bisa tahan lama. Namun, Bongjo pun menyarankan agar Jiyeon sebaiknya diperiksa oleh dokter. Pada esok paginya, Jiyeon lalu pergi ke dokter dengan harapan agar pedangnya bisa bertempur lebih lama lagi. Saat Jiyeon sampai, ia pun kaget karena melihat dokter yang akan memeriksanya adalah seorang wanita. Dokter tersebut bernama Ji-hye. Di sini, Jiyeon terlihat ragu untuk memeriksakan dirinya. Akan tetapi, dokter Ji-hye mengatakan bahwa dia akan bersikap profesional. Jiyeon lalu duduk dan mengatakan semua keluhannya. Ia mengatakan setiap kali menanam benih bersama istrinya, senjata biologis yaitu cepat sekali muntah. Dokter Ji-hye yang mendengarnya terlihat sangat santai karena ia sudah terbiasa dengan keluhan pasien seperti itu. Dokter Ji-hye kemudian menyuruh Jiyeon mendekati di sampingnya karena ia akan memeriksa terlebih dahulu senjata biologis Jiyeon. Dokter Ji-hye lalu memakai sarung tangannya dan bersiap untuk memeriksanya. Namun, di sini saat pedang milik Jiyeon dipegang oleh dokter Ji-hye, pedangnya tersebut malah langsung muntah di tangan dokter Ji-hye. Hal itu pun membuat dokter marah karena ia juga sebenarnya belum sempat memeriksa keadaan pedang milik Jiyeon. Karena merasa malu, Jiyeon langsung pamit untuk pulang. Setelah selesai bekerja, terlihat dokter Ji-hye yang sedang bersama seorang wanita. Wanita tersebut bernama Leha. Ia merupakan seorang perawat dan asisten dokter Ji-hye. Di sini, dokter Ji-hye menceritakan tentang Jiyeon, di mana ketika ia sedang memeriksa pedang Jiyeon, pedangnya itu cepat sekali muntah. Padahal, ia baru saja menyentuhnya. Leha yang mendengar hal itu malah tertawa karena ia merasa hal itu sangat menarik dan juga unik. Sementara itu, Jiyeon kembali menemui Bongjo dan menceritakan apa yang barusan ia alami. Namun, Bongjo yang mendengar cerita Jiyeon terus menyemangatinya karena hanya dengan memeriksakan ke dokter penyakit Jiyeon bisa sembuh. Pada keesokan harinya, Jiyeon kembali lagi untuk konsultasi. Leha pun langsung mengantarkannya ke ruangan dokter. Di sini, dokter Ji-hye menyarankan agar Jiyeon mengikuti terapi yang akan ia berikan, karena ia akan melakukan terapi sampai Jiyeon sembuh. Demi kesembuhannya, Jiyeon pun menerima terapi yang akan diberikan kepadanya. Dokter Ji-hye lalu langsung melepaskan pakaiannya. Hal itu membuat Jiyeon kaget. Dokter Ji-hye menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah memulai terapinya. Dokter Ji-hye kemudian menyuruh Jiyeon untuk melakukan olahraga 5 jari sambil melihat dirinya yang tanpa busana itu. Namun belum cukup 3 menit ia melakukan olahraga 5 jari, pedangnya tersebut sudah muntah. Melihat hal itu, Dokter Ji-hye lalu mengantar Jiyeon masuk ke sebuah ruangan. Setelah itu, Dokter Ji-hye pergi meninggalkan Jiyeon di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Leha pun muncul dengan menggunakan pakaian seorang pelayan. Di sini, Leha kemudian menjelaskan bahwa mulai sekarang mereka akan memulai terapinya, di mana terapi yang mereka lakukan adalah menanam benih bersama. Mendengar hal itu, Jiyeon pun sangat terkejut. Ia awalnya tidak ingin melakukannya karena merasa aneh. Namun, Leha mengambil tangan Jiyeon dan meletakkannya di gunung aktifnya. Hal itu pun membuat biji yang ada di dalam diri Jiyeon keluar. Karena melihat Jiyeon yang sudah siap, Leha pun langsung melepaskan pakaiannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan cocok tanam. Namun, di sini saat mereka menanam benih bersama, terlihat Jiyeon bisa tahan sampai 30 menit. Setelah beberapa hari melakukan terapi, Leha kemudian melaporkan hasilnya kepada dokter Ji-hye. Melihat hasil laporan itu, dokter Ji-hye menjadi senang karena pasiennya sekarang sudah sembuh. Scene pun berganti. Terlihat Jiyeon yang sedang menemani Bongjo. Di sini ia mengatakan penyakit yang ia derita sepertinya sudah sembuh karena terapi yang diberikan oleh dokter Ji-hye sangat cocok baginya. Ia pun menceritakan bahwa terapi yang diberikan oleh dokter Ji-hye adalah terapi menanam benih. Mendengar hal itu, Bongjo menjadi kaget. Ia terlihat marah kepada Jiyeon dikarenakan Jiyeon tak mengajaknya pergi ke tempat itu.
Dengan rasa penasaran, Bong Jo akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Siangnya, ia pun pergi ke Dr. Ji-hye untuk memeriksakan dirinya. Di sini, ia pun mengatakan bahwa pedangnya itu cepat muntah, di mana ia sebenarnya hanya berpura-pura saja memiliki penyakit yang sama dengan Jion. Dr. Ji-hye lalu menyuruh Bong Jo berdiri. Ia kemudian memeriksa pedang Bong Jo. Namun, ketika ia memeriksanya, Dr. Ji-hye mengatakan bahwa pedangnya itu terlihat baik-baik saja dan juga sangat sempurna untuk dipakai menanam benih. Dr. Ji-hye lalu menyuruh agar kembali lagi besok pagi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Jion yang terlihat sedang berada di salah satu ruangan Dr. Ji-hye, ia terlihat sedang menunggu untuk melakukan terapi tahap selanjutnya. Lalu, Dr. Ji-hye datang menemuinya. Di sini, Dr. Ji-hye menanyakan mengenai keadaan dan kesiapan Jion untuk melakukan terapi tahap selanjutnya. Dengan penuh semangat, Jion mengatakan sudah siap. Dr. Ji-hye kemudian mengatakan bahwa terapi selanjutnya Jion akan melakukan bersamanya. Tanpa basa-basi, ia langsung melepaskan jas miliknya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan cocok tanam. Setelah selesai melakukan terapi tahap selanjutnya, Jion lalu menemui Dr. Ji-hye dan juga Leha. Ia pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah mengobati dirinya sampai sembuh. Dr. Ji-hye dan Leha pun mengatakan bahwa mereka melakukan itu bukan atas dasar ingin melakukannya, melainkan itu adalah metode khusus yang mereka gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit seperti yang dialami Jion. Setelah selesai mengobrol dan berterima kasih, Jion pun pamit untuk pulang. Di malam harinya, terlihat Jion sedang di rumahnya bersama dengan istrinya. Istrinya tersebut bernama Mila. Di sini ia mengatakan kepada istrinya bahwa sekarang dirinya sudah sembuh total dan ia sudah bisa menanam benih selama 1 jam lebih. Mendengar hal itu, Mila pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jion karena ia yakin Jion hanya berbohong kepadanya. Jion pun menceritakan bahwa selama ini ia sebenarnya telah pergi ke dokter dan ia juga telah mendapatkan terapi terhadap penyakitnya. Hal itulah yang membuat dirinya sudah bisa menanam benih baik itu mid game ataupun juga high game. Mila pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ia kemudian menyuruh Jion untuk membuktikan apa yang sudah ia katakan. Karena sudah tak tahan, Jion langsung tancap gas merayu istrinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan cocok tanam. Di akhir film ini terlihat Bong Jo yang sudah datang kembali. Di sini ia sedang siap untuk melakukan terapi. Lalu Leha datang menemuinya. Seperti biasa, Leha kemudian menjelaskan terapi apa yang akan mereka lakukan. Bong Jo pun mengatakan bahwa ia juga sudah siap melakukan terapi tersebut. Setelah selesai menjelaskan, Leha lalu melepaskan jasnya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan cocok tanam. Film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita film Female Urologist 3. Buat kalian yang pengen request film, bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys. Sampai ketemu di video meme selanjutnya. Thank you.